Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih alladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana ma'siyatih wa ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi masyru'iyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran biwahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwatih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'il ibadihi ajma'in. Thumma ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il musannifin wal mufassirin wa immadil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari annallaha yaghfir lahu dhunubahu wa yarhamu darajatihi fil jannah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Lana lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin muhtaramin yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, yang saya hormati, para alim, para ulama, para sepuh, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami' Al-Qadar wabil khusus yang saya hormati Bapak Ustadz Eko selaku DKM Masjid Al-Qadar beserta seluruh jajaran pengurusnya, para asatid, Ustadz Amir, Ustadz Iwan, para hujat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi Bapak Ibu, biasa dadakan ini resiko kenal Ustadz Eko begitu. Iya, malam-malam baru ditelepon. Alhamdulillah pagi ini kita melanjutkan yang kemarin. Sebelum kita lanjutkan tentang yang masih terakhir ini, tentang kisah, khusus kisah tentang keajaiban la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah, mari seperti biasa sekali lagi kita baca surah Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan sehat afiat, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan kita putra-putri yang solih dan solihah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kemestian yang husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah fa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menyambung
kajian kita minggu lalu tentang keutamaan la ilaha illallah, kemarin disebutkan dalam beberapa hadis banyak, itu diantaranya adalah hadis qudsi yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amin amin adai, bahwa la ilaha illallah itu adalah pelindung dariku, itu yang jadi alat pelindung dariku. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan selamat dari siksaku. Kemarin disebutkan ada hadis pendek juga tentang, kemarin cerita tentang ada seorang yang meninggal dibedah oleh malaikat maut, nggak ketemu apa-apa kecuali hanya kalimat la ilaha illallah yang nyangkut di ujung lidahnya di langit-langit. Nah itu pun sudah cukup menjadi penyelamat bagi dia di kehidupan akhirat. Nah kali ini kita akan disuguhkan kisah nyata oleh ulama besar, yaitu guru kita, madhab kita yang madhabnya kita ikuti, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di sini bercerita tentang keajaiban kalimah la ilaha illallah. Imam Syafi'i seperti kita tahu, kelebihan beliau yang sangat luar biasa yang jarang dimiliki oleh orang lain. Meskipun ada orang lain yang hampir setara dengan beliau, yang paling diakui oleh para ulama yang lain adalah kecerdasannya yang luar biasa. Itu Imam Syafi'i, meskipun dia itu hidup dalam kemiskinan tapi kecerdasannya luar biasa. Bahkan sampai-sampai ini sedikit kisah, Imam Syafi'i itu saking cerdasnya Bapak Ibu sekalian, ketika mau belajar itu kitabnya dihafal dulu. Mau belajar nih sama Imam Malik, Al-Muwatta dibaca dulu, nggak nyampe seminggu hafal, baru menghadap kepada Imam Malik, dibacakan di hadapan Imam Malik. Kira-kira bacanya gini benar nggak guru? Nah bahasanya gitu, diapalin dulu. Nah saking khawatirnya juga, mohon maaf, jadi kalau dirunut semua imam madhab itu guru dan murid Bapak Ibu. Jadi imam madhab, Imam Abu Hanifah, hanya ini aja nggak guru murid, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Dan semua ini baik Imam Malik maupun Imam Ahmad bin Hambal, meskipun semua ini punya madhab masing-masing, Imam Malik punya madhab Maliki, Imam Ahmad bin Hambal punya madhab Hambali, tetapi mereka sangat kagum dengan Imam Syafi'i, mengakui keilmuan Imam Syafi'i yang luar biasa, sehingga meskipun mereka punya madhab, mereka berguru kepada Imam Syafi'i. Ada juga seorang ulama besar yang bernama Abu Saur, dia juga punya madhab sendiri, tapi juga berguru kepada Imam Maliki, Imam Syafi'i. Nah saking nih, mohon maaf sedikit sebelum masuk kisah ini, saking khawatirnya, ini ada salah satu muridnya Imam Maliki namanya Ashub ya, saking khawatirnya kok orang ini cerdas banget ya, ilmunya luar biasa. Jadi Imam Syafi'i itu punya kitab dua yang menjelaskan pola pikirnya. Yang satu dalam bidang usul fikih disebut kitabnya Ar-Risalah, yang bagian fikih, hukum fikih disebut Al-Um, ada kitabnya besar. Itu saking khawatirnya salah satu murid Imam Maliki itu, mohon Bapak, namanya guru, murid itu selalu mengkhawatirkan guru itu juga hal yang biasa. Menjaga kehormatan guru itu hal yang biasa, bahkan harus menghormati tadin guru. Ini saking khawatirnya salah satu murid Imam Malik ini Pak, melihat kecerdasan Imam Syafi'i yang demikian, pengaruhnya yang pada waktu itu luar biasa, saking takutnya nanti, wah kalau Imam Syafi'i ini dibiarkan bahaya nih, kata dia, ini bisa-bisa madhab guru saya hilang nih, habis nih madhab Imam Syafi'i, madhab Maliki. Saking khawatirnya begitu, meskipun sebenarnya nggak boleh, nggak bagus. Dia itu sampai berdoa Bapak Ibu sekalian, dalam suratnya itu berdoa, ya Allah matikanlah Imam Syafi'i, ya Allah matikanlah Imam Syafi'i. Iya benar, disebutkan dalam banyak riwayat Pak. Saking khawatirnya Pak, saking khawatirnya madhab Maliki itu hilang karena takut pengaruh Imam Syafi'i yang luar biasa. Imam Syafi'i madhabnya seperti kita anut ini Bu, kita sholat macam-macam ini sesuai dengan madhab di Asia Tenggara ini, madhabnya Imam Syafi'i. Saya khawatirnya tuh begitu, namanya muridnya Imam Maliki yang namanya Azub itu sampai berdoa seperti itu, coba bayangin ya, karena takut madhab gurunya nggak hilang gara-gara madhab Syafi'i. Akhirnya apa? Tapi doa itu dibaca secara terang-terangan, mohon maaf, sampai orang pada tahu. Akhirnya orang ada yang mengadu kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, jenengan tahu nggak kenapa
didoain begini-begini sama si ulama Kiai Ashub, kata muridnya Imam Maliki. Ya kata Imam ya enggak apa-apa, semua orang kan ya akan mati, tapi kalau saya mati mungkin dia juga akan ngikut. Ya benar, sekedar ngomong gitu doang Imam Syafi'i, Pak. Benar, ketika Imam Syafi'i itu memang beliau sudah dalam perjalanan keilmuannya itu luar biasa, sampai sakit parah mendengar menjelang akhir hayatnya itu kan, mohon maaf sakitnya karena beliau itu orang yang sehari-hari itu ngaji sama nulis, Pak. Resiko orang suka duduk itu apa, Pak? Sakitnya apa biasanya, Pak? Apa, Bu? Iya, beliau itu sakitnya itu, Bu, karena beliau apa? Menghabiskan waktunya untuk nulis. Jadi beliau itu mengalami sakit yang seperti Ibu sebut tadi, ambeien, bahasa wasir itu bahasa kan. Samping parahnya itu terakhir sebelum beliau wafat itu pendarahan luar biasa. Jadi ketika mau sholat itu sampai ditutup masih keluar darahnya, tapi kan sah kalau itu. Jadi sampai akhir wafatnya gitu, ketika naik kuda itu masih tetap ngajar di mana-mana, belajar di mana-mana. Jadi orang-orang zaman dulu itu, Pak, Ibu, udah sepuh juga masih belajar, Bapak Ibu. Jadi biarpun udah ulama hebat nih, dengar ulama lain yang ilmunya ini ngarap barokahnya, belajar juga. Ini Imam Malik yang sangat kagum dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal punya mazhab sendiri, pemikirannya hebat, ulama yang terkenal sangat tegas melihat keilmuan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga sama, melihat muridnya yang luar biasa juga ngambil hadis dari situ. Nah itu orang zaman dulu itu begitu, biarpun berbeda pemikiran nggak ada tuh ngapir-ngapirin, biasa pemikiran beda itu biasa. Kalau kita zaman sekarang dikit-dikit beda dikit langsung kafir lu, pasek lo, wah itu karena ilmunya nggak ada. Kalau orang zaman dulu itu biasa berbeda pikiran. Nah ini sampai segitunya. Jadi tadi muridnya itu akhirnya apa? Bener, sekedar Imam Syafi'i sekedar ngomong begitu aja kejadian, Pak. Ketika beliau wafat, seminggu atau 2 minggu setelahnya si Ashub yang mendoakan Imam Syafi'i itu juga wafat bareng sama Imam Syafi'i ini. Jadi Imam Syafi'i ini dari segala hal pemikirannya luar biasa, kecerdasan luar biasa, keilmuannya diakui, bahkan beliau ini mendapat gelar Nasirul Hadis. Biarpun ulama fikih, hadisnya luar biasa, banyak banget. Dan ini hadis-hadis Imam Syafi'i ini yang nanti diteliti lagi oleh Imam Bukhari, lahirlah kitab fenomenal Sahih Al-Bukhari. Ini sejarahnya begitu. Maka kalau ada orang yang mengapa sih Imam Syafi'i nggak ikut Imam Bukhari, ya kebalik-balik, orang masanya Imam Syafi'i dulu baru Imam Bukhari. Jadi orang yang ngerti seperti baik. Ini Imam Syafi'i bercerita kepada kita dalam kitab ini tentang keutamaan la ilaha illallah. Saya baca kisahnya, kita dengarkan, sekedar kita pagi ini bercerita yang enteng-enteng aja, berurut berdasarkan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita Imam Syafi'i. Wahaka, dan meriwayatkan siapa Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, siapa imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa cerita Imam Syafi'i? Qala, berkata siapa Imam Syafi'i, ra'aitu bi Makkah, saya melihat di Makkah Nasronian, seorang Nasrani yud'a, yang dipanggil siapa Imam Nasrani bil uskufi, dengan panggilan uskup. Orang Nasrani, pendeta Nasrani ini ya, dipanggilnya uskup. Nah, apa kata Imam Syafi'i? Wa huwa yatufu bil bait bil Ka'bah. Orang Nasrani ini, uskup ini melakukan tawaf di Ka'bah, ketemu sama Imam Syafi'i. Dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, uskup ini tawaf di Ka'bah, ketemu Imam Syafi'i. Lalu ditanyakan sama Imam Syafi'i, faqultu lahum alladzi raghibaka an dini abaika, wahai uskup, apa yang membuat engkau berpaling dari agama nenek moyang kamu, yaitu agama Nasrani, dan engkau beralih menjadi seorang muslim, seorang mu'alaf? Tanya Imam Syafi'i kepada uskup itu. Lalu apa jawabannya? Qala badaltu khairan minhu, karena aku ingin mengganti agamaku dengan agama yang lebih baik, yaitu agama Islam. Lalu bertanya lagi Imam Syafi'i, fa kaifa kana zalika? Lalu apa ceritanya, bagaimana
sampai engkau itu memeluk agama Islam? Ini tanya Imam Syafi'i kepada uskup tadi, kepada pendeta tadi, ceritanya bagaimana sih sampai ente itu jadi seorang muslim, padahal ente itu sudah uskup, sudah pendeta, kok bisa jadi muslim, ceritanya bagaimana? Nah itu saya kena dijawab fakha kali, maka menceritakan siapa uskup itu li kepadaku, kepada Imam Syafi'i, annahu raqibal bahra. Jadi dia menceritakan, uskup ini suatu ketika dia melakukan perjalanan di laut dengan menggunakan kapal. Nah ini cukup cerita. Falamma tawassatna fiha inkasaratil markabu. Ketika tiba-tiba di tengah laut ada badai besar yang membuat, ada ombak besar yang membuat kapalnya itu hancur berkeping-keping. Fasalimtu ala lauhin famazalatil amwaju tudafi'uni hatta ramani. Kemudian aku, kata pendeta itu, menyelamatkan diri dengan naik ke papan puing-puing bekas kapal yang hancur itu. Jadi pendeta ini ketika kapalnya hancur, dia menyelamatkan diri dengan naik di atas papan dari kapalnya yang hancur itu. Kemudian aku diombang-ambingkan oleh ombak. Biasa namanya di tengah laut ya diombang-ambingkan ombak. Kalau di sungai ya bawa kanyut doang tadi ya. Nah, ini kan di laut ya namanya laut, ombaknya kalau pas lagi anginnya kenceng ya kayak begitu, diombang-ambingkan oleh ombak. Hatta romatni fi jaziratin min jawazilil bahri. Sampai kau kemudian terlempar ke satu pulau, didamparkan oleh ombak itu ke suatu pulau yang ada di sekitar di daerah laut itu. Yang di dalam pulau itu fiha asjarun kasiratun walaha asmarun ahla minasyati walian. Yang di dalam pulau itu ternyata banyak pohon-pohonan yang memiliki buah, yang buahnya itu lebih manis dari madu dan lebih lembut daripada mentega. Kira-kira buah apa nih? Buah lebih manis dari madu, lebih lembut dari mentega. Alpukatnya enggak terlalu manis ya tadi ya. Ini buah apa nggak tahu. Pokoknya kata dia begitu cerita pendeta ini. Buahnya di pulau itu pokoknya buahnya mantep dah. Manis, lebih manis daripada madu, lebih lembut daripada mentega. Jadi adanya buah-buah semacam itu di pulau dia terdampar itu. Lalu kata dia apa, melanjutkan kisahnya itu, di sana juga fiha nahrun jarun adum, ada juga di pulau itu ada sungai yang airnya tawar. Maka dia berkata, fakultu alhamdulillah ala zalika aqulu min hadzal samar wa ashrabu min hadzal. Maka dia selama dalam pulau terdampar itu dia mempertahankan hidup dengan makan buah-buahan yang ada di pulau itu dan minum dari sungai yang airnya tawar tadi. Ada mata air, biarpun pulau itu di tengah laut, tapi ternyata di situ ada mata air. Nahrun bisa diartikan mata air atau sungai yang airnya tawar. Nah, kalau dia akhirnya orang ini minum dari air tawar itu. Nah, kalau minum air asin gimana Pak? Ya kalau di kampung saya itu, kampung saya mohon maaf, biarpun nggak dekat banget dengan laut, kalau kita bikin sumur itu, kita gali gitu, airnya asin. Tapi kalau di Depok kan nggak ada air asin ya Pak Ibu ya, nggak ada kan, air Depok mah cakep banget, bening ya. Tapi kalau di kampung saya gitu Pak. Jadi kalau menurut dirunut, mungkin dulu kampung saya itu mungkin ya pesisir banget, tapi karena selalu ada pergeseran yang mungkin dari arah pantai selatan ke arah utara itu, kalau banjir itu bawa lumpur akhirnya ke arah utara, jadi lama-lama lumpur-lumpur itu mengendap jadi daratan-daratan yang di pantai utara. Akhirnya ya gitu, meskipun semakin jauh dari laut, tapi banyak di daerah kita itu air itu masih asin karena mungkin sebenarnya dekat dengan laut. Nah ini kata pendeta ini, biarpun saya terdampar di pulau yang ada di tengah-tengah laut, ternyata di situ ada mata air yang tawar. Akhirnya dia itu mempertahankan hidup di situ dengan makan buah-buahan yang tadi lebih manis daripada madu, lebih lembut daripada mentega, terus minumnya dari mata air yang tawar yang ada di pulau itu. Jadi ini untuk mempertahankan hidup. Hatta dia pasrah di situ, hatta yati Allah bil farad, dia sampai menunggu mudah-mudahan segera ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana dia? Falamaz dhahaban naharu wa jalailu khiftu ala nafsi ala
Al-minad dawaib fa'alatusat. Jadi kalau dia malam itu tiba, Bu, uskup ini bercerita, kemudian dia naik ke atas dahan pohon, ke batang pohon, naik ke pohon terus tidur di atas. Mengapa? Karena dia takut jangan-jangan nanti kalau dia tidur di bawah dimakan binatang-binatang buas yang ada di pulau itu. Maka kalau malam dia gitu berhari-hari dia mempertahankan diri seperti itu, makan dari buah-buahan, minum dari air tawar yang ada di mata air itu, terus kalau malam naik ke pohon, tidur di atas pohon. Jadi kayak Tarsan ini kayak Tarsan persis ini kalau diceritain gini, kayak Tarsan kalau malam tidurnya di atas pohon tadi. Terus apa ceritanya? Terus falamma kana fi wasatil lail, ini yang akhirnya dia menjadikan nanti masuk Islam. Falamma kana fi wasatil lail wa idza bidabatin ala wajhil main, ketika dia pada suatu malam ketika dia sedang mau tidur di atas pohon, tiba-tiba ada binatang muncul dari laut di permukaan air laut. Wa idza bidabatin ala wajhil main, ada binatang yang muncul dari dalam laut, dia memunculkan diri di permukaan laut. Yang binatang itu tusabbihullaha ta'ala bilisanin fahisihin. Yang binatang yang muncul dari dalam laut ini ternyata dia bisa bertasbih dengan fasih seperti manusia. Ini cerita si pendeta Nasrani tadi. Binatang ini muncul dari laut bisa bertasbih secara fasih seperti manusia. Bilisanin fasim. Apa bunyi tasbihnya? Mensucikan Allah. Sabbaha yusabbi, itu mensucikan, mengagungkan Allah. Dengan kalimat apa? Binatang yang muncul itu dia mengucapkan bini la ilaha illallahul ghaffar Muhammad Rasulullah Nabiyul Mukhtar. La ilaha illallahul ghaffar Muhammad Rasulullah Nabiyul Mukhtar. La ilaha illallahul ghaffar Muhammad Rasulullah An-Nabiyul Mukhtar. Jadi binatang yang muncul ini bertasbih seperti itu. Ketika muncul dari dalam laut itu, ketika nongol di permukaan laut, dia bertasbih seperti itu. Dia berjalan, binatang kemudian menuju daratan yang dekat dengan laki-laki Nasrani uskup yang tadi sedang ada di atas pohon. Maka ketika binatang itu sampai ke daratan, dia merhatiin aja si laki-laki Nasrani ini, binatang apa ya kok bisa ngomong fasih banget. Dari jauh udah kelihatan mendekat, begitu dekat dia kaget luar biasa Bapak Ibu. Kagetnya kenapa? Idzan ra'suha ra'su nu'amah. Binatang ini aneh, tidak seperti binatang apa. Orang ini belum pernah melihat binatang ini sama sekali. Kepala binatang ini, kata laki-laki uskup itu, ra'su nu'amah. Kepalanya seperti burung kaswari. Burung kaswari itu yang gimana Pak? Yang irian itu Pak ya? Ya. Yang irian itu yang warna-warni itu kan Pak ya? Yang ada jambulnya, ada seperti itu kepalanya Kepala binatang itu seperti burung kaswari. Wa wajuha insan, tapi mukanya muka manusia. Bayangin dulu Pak. Kepalanya seperti burung tapi mukanya orang, manusia. Makhluk aneh ini. Wa qawaimuha qawaimu ba'ir. Kaki binatang ini seperti kaki onta. Kepalanya seperti burung kaswari, berwajah orang, kakinya seperti kaki onta. Ini binatang langka yang ada di laut. Binatang apa? Karena di laut itu banyak makhluk hidup yang sebenarnya kita nggak tahu, Bu. Kan banyak ditemukan, kan pernah viral juga kan di Thailand, di mana itu ada makhluk dari laut yang modelnya aneh yang belum pernah dilihat manusia. Ikan bukan ikan, kalau ikan kok serem amat, tapi kalau nggak ikan kok hidupnya di laut. Dan kemarin sempat heboh juga. Dan ini salah satu makhluk asing yang ada di laut disebutkan dalam kitab ini, ya seperti itu ada tadi. Kepalanya seperti burung kaswari, mukanya seperti orang, kakinya seperti onta. Terus apalagi wazana buah, dia juga punya ekor nih, punya ekor juga dia.
mana dia zanab sangkah, tapi ekornya seperti ekor ikan. Ya udah susah bayanginnya, ekornya tapi kakinya seperti onta, kayak kuda gitu ya, tapi buntutnya seperti ikan. Nah, maka kemudian orang ini takut banget lihat, kok ini ada makhluk kayak gini. Takut bu nih si uskup ini. Fakhiftu ala halak, maka saya takut banget, wah saya mati ini kata dia. Fakhiftu ala halak, saya pasti binasa nih, ada makhluk seperti ini. Fanazaltu minas syajarati wa walaitu hariban. Karena takut dia turun dari pohon. Laki-laki ini, laki-laki Nasrani uskup ini lari dia. Karena ketakutan ada makhluk seperti ini, dia lari, kabur dia. Kemudian faltafatat ilayya wa qalat kif. Nah, dilihat uskup ini lari, binatang ini nengok ke arah uskup tadi, berteriak, kif, berhenti kamu. Disuruh berhenti. Berhenti, mau kemana lo? Kata orang sini. Ngabur ini, laki-laki uskup ngabur, disuruh berhenti sama binatang ini ya. Karena tadi kan disampaikan bisa bisa ngomong dengan fasih seperti manusia ya, karena takut laki-laki ini kemudian berhenti. Jadi berhenti kamu, kata binatang, kalau nggak berhenti mati kamu, kata dia. Kif wa illa halakta, berhenti kamu, kalau nggak berhenti mati kamu, kata gitu ya. Takut diancam begitu ya, takut. Akhirnya fawaqaftu faqalat lima tinuka, kemudian akhirnya berhenti. Uskup ini berhenti, terus ditanya sama makhluk yang aneh ini, wa madinuka, agamamu apa? Ditanya gitu. Namanya orang Nasrani ditanya, wa madinuka, agamamu apa? Gitu. Fakultu an-Nasraniyah, maka laki uskup itu berkata, aku orang Nasrani. Terus binatang itu berkata lagi, waihaka ya khosiru irji ilal hanafiyah, celaka kamu, agamamu Nasrani ya, kembalilah kepada agama yang lurus, kepada agama yang benar, agama tauhid, agama monoteisme, maka kamu akan selamat. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau qad halalta bi fina'i qaumin minal jin, karena kamu sekarang ini, kata binatang itu cerita, kamu sedang berada di kampung atau di pulau jin. Pulau ini ditempatin jin-jin yang mukmin, yang orang-orang yang selain mukmin tidak akan pernah bisa keluar dari pulau ini. Jadi kata binatang itu, celaka kamu sekarang ini, tahu nggak kamu di mana? Kamu ini di kampungnya jin. Jinnya jin mukmin semua ini. Kamu kalau bukan orang mukmin nggak bakal selamat, kamu nggak bisa keluar dari pulau ini. Kata binatang yang tadi, bu, binatang yang aneh tadi. Akhirnya Terus laki-laki itu karena takut kemudian berkata, wa kaifal Islam, bagaimana cara saya memeluk Islam? Gimana jadi orang Islam itu caranya bagaimana? Pendeta itu nanya begitu, karena diajarkan sama binatang ini, ucapkanlah olehmu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian diikuti nama laki-laki Nasrani uskup itu, akhirnya dia memeluk Islam dengan mengikuti ucapan dari binatang aneh yang muncul dari dasar laut itu. Kemudian setelah itu ditanyakan, setelah dia mengucapkan saya ditanyakan, sekarang saya tanya kamu mau pengen di sini terus apa balik ke keluargamu? Kata binatang ini, kamu mau di sini terus apa mau pulang kumpul keluargamu lagi, atau kamu jadi penghuni pulau ini selamanya? Kata gitu. Aturidul makom hahuna amir rujuk ila ahlika, apa kamu pengen menjadi penghuni pulau ini selamanya atau kamu pengen balik ke keluargamu? Kata. Kemudian dia berkata, fakultu arrujuk, ya aku pengen pulang lah, masa di sini saya naik-naiknya di sini biar tinggal makan, nggak kumpul keluarga bagaimana? Kalau bahasa kita kan namanya keluarga itu kan bagaimana? Kita kenikmatan terbesar itu adalah bisa berkumpul dengan keluarga. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara tanda atau ciri dari orang yang bahagia itu dalam salah satu hadis Rasulullah adalah jika dia bisa mencari rezeki di negerinya sendiri. Jadi itu kata hadis Rasulullah, ada 4 hal orang itu akan menjadi bahagia jika dia dalam dirinya ada 4 hal. Yang pertama, dia punya istri yang solihah. Nah itu kemarin disebutkan. Salah satu yang terakhir adalah dia bisa hidup mencari rezeki di negerinya sendiri. Nah itu kita kadang-kadang kita menyepelekan hal seperti ini. Kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu, kita bisa hidup di negeri sendiri,
bisa mencari rezeki di negara kita sendiri. Lihat nggak Bu, orang-orang yang jadi TKW pernah Bu, kebayang nggak Bu? Nah kita aja Bu yang merantau dari Jawa ke Jakarta aja dulu begitu, waktu pertama kali berangkat rasanya gimana Bu? Ya karena merasa kita di kampung kayaknya susah nyari. Kita kan sebenarnya siapapun orangnya itu kan pengen kalau bisa itu ya kita nyari makannya di kampung sendiri, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan saudara-saudara, ya kan Bu? Ya itu yang paling nikmat. Ya gitulah. Itu termasuk kunci kebahagiaan. Ciri orang yang bahagia itu dinyatakan oleh Rasulullah sendiri. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu, apa Rasulullah juga mengalami apa yang namanya merasa gimana sakitnya terusir dari kampung halaman karena ditekan oleh kafir Quraisy yang demikian, sampai beliau pun merasakan bagaimana pedihnya menjadi orang yang terusir di kampung halaman orang lain. Bahkan dalam sejarah itu Bu disebutkan ketika baru sampai ke Madinah loh Bu, setelah peristiwa hijrah itu Bu dari Mekah ke Madinah, itu banyak Bu para sahabat yang sakit Pak. Baru seminggu nyampe Madinah itu para sahabat banyak yang sakit, terutama sakit demam tinggi. Mengapa? Karena mereka rindu sama namanya kampung halaman. Abu Bakar sakit, panasnya tinggi. Bilal bin Rabah sakit, panasnya tinggi. Yang seketika panas tinggi itu yang disebut-sebut kampung halaman. Makkah, Quraisy, saya lebih baik mati, lebih baik. Akhirnya apa? Rasulullah itu mendengar diadukan oleh Aisyah, itu sedih Rasulullah Bu. Diceritakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, ini para sahabat pada sakit, pada nyebut rindu kampung halaman, bagaimana ini? Saya namanya seenak-enaknya tinggal di kampung orang Bu, tetap aja enak di kampung. Betah nggak Bu kalau merantau Bu? Kira-kira betah nggak? Ini zaman Rasulullah begitu Bu, begitu mereka hijrah ke Islam pertama kali karena diusir orang Islam, diuber-uber termulu, ditindas mulu di Mekah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi baru seminggu kemudian pada sakit, pada nangis. Ketika mereka demamnya tinggi, yang diomongin, yang keluar dari mulut ngeracaunya itu Bu, Mekah, nyebutin kampung halamannya mulu Bu. Yang tinggal dari, misalkan kalau kita orang Tanah Baru ya kita merantau ke Malaysia, pas sakit ya Tanah Baru gitu disebut. Akhirnya Rasulullah bingung Bu, akhirnya Rasulullah berdoa Bu, doa Rasulullah namanya doa Rasul di kampung Allah. Apa? Karena kejadian itu para sahabat sakit nyebutin tanah halaman, takut nggak betah di Madinah. Akhirnya Rasul berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyaddu hubban. Ini doa ini disebutkan benar Bu, ini dalam hadis-hadis sahih Bu. Jadi akhirnya Rasulullah manjatkan doa itu. Akhirnya setelah Rasulullah berdoa itu, para sahabat yang sakit tadi setelah sembuh akhirnya mulai mencintai kota Madinah. Nggak mikir-mikir lagi, ya mikir-mikir dikit-dikit dah, masih ingat namanya kampung halaman, nggak mungkin bisa dilupakan. Ya seperti itu. Akhirnya para sahabat itu bisa menerima kampung halamannya yang baru, yaitu Madinah. Ustadz itu orang mana Tat? Tuh kan? Masih ingat kampung nggak? Masih tetap Tat? Masih. Itu namanya kampung halaman, tanah tumpah kelahiran. Makanya mohon maaf sekalian kita sampaikan. Maka kalau ada yang mempertanyakan kepada kita, apa sih cinta tanah air itu? Masa hubul watan itu apa sih cinta tanah air? Nah itu bagian dari fitrah manusia Bu. Siapapun orangnya pasti dia akan mencintai tanah kelahiran. Itu udah fitrah, tidak perlu dipertanyakan dalilnya. Namanya cinta tanah air itu bagian dari fitrah manusia. Ibu aja deh diusir dari kampung halaman, melawan nggak Bu? Ya itu fitrah manusia, cinta tanah air, negara kita di mana kita dilahirkan itu. Makanya Nabi juga berkatakan, wallahi innaki ya Makkah la asyaddul biqa ilayya laula akhrajuni ma kharastu minki. Jadi Nabi sendiri begitu, cinta tanah air. Ya demi Allah wahai Makkah, aku adalah, engkau adalah sepotong tanah yang paling aku cintai di muka bumi ini. Seandainya penduduk Makkah tidak mengusirku, tidak mengeluarkanku dari Makkah, makharajtu minki, maka aku tidak pernah pergi meninggalkan engkau wahai Makkah. Itu kata Rasulullah Bu. Jadi kemana namanya manusia itu Bu, mencintai tanah air, mencintai tanah kelahiran, itu bagian dari fitrah. Nggak usah ditanyain dalilnya itu fitrah manusia. Bapak cinta tanah baru nggak? Mau nggak diusir dari tanah baru? Bapak kelahiran tanah baru, punya keluarga di tanah baru, itu fitrah manusia. Nggak perlu ditanyain
cinta tanah baru, saya cinta tanah baru. Apa dalilnya? Nggak usah, itu mah udah namanya fitrah manusia. Kamu, kita rakyat Indonesia ya cinta Indonesia dong. Masa kita cinta negara lain yang kita nggak lahir di situ? Ya pasti pertama kita cinta negara kita sendiri, baru mencintai negara lain. Itu fitrah manusia, itu karunia Allah yang dibawakan kita sejak lahir. Jadi nggak perlu ribet kita ngurusin cinta tanah air aja pakai tanya dalil. Itu namanya fitrah manusia. Akhirnya kita singkat, udah mau jam 6. Akhirnya apa? Setelah itu akhirnya dia mengikuti, setelah masuk Islam, dituntun Islam, kemudian ditanya begitu, apakah pengen menjadi penghuni pulau ini abadi selamanya? Enggak, saya pengen pulang dong, masa saya harus jadi penghuni pulau ini? Ya kalau gitu begini deh, kamu tunggu, insya Allah sebentar lagi kata makhluk ini akan ada kapal yang lewat sini. Akhirnya benar makhluk itu kemudian setelah berkata begitu turun lagi ke dasar laut. Belum lagi makhluk itu hilang, ternyata benar apa yang diomongin itu. Setelah berhari-hari padahal nggak pernah ada kapal, setelah makhluk itu ngomong begitu, nggak lama kemudian belum lagi makhluk itu hilang dari pandangan, itu kemudian ada kapal datang. Kapal datang, kemudian orang ini memberikan isyarat, teriak-teriak, woi, ada orang di sini, orang terdampar gitu. Biasanya kan kalau kita entah pakai baju, bajunya dicopot atau apa biar kelihatan, ditaruh di kayu atau pakai bendera biar kelihatan. Akhirnya apa? Dari jauh akhirnya dia ditolong oleh sekelompok apa namanya nelayan atau orang, pokoknya di perahu itu sekitar ada 12 orang disebutkan dalam sini, yang semuanya ternyata Nasrani. Jadi ditolong oleh sekelompok orang, perahu itu, kapal itu, ada kapal yang datang tadi membawa 12 orang, ternyata semuanya Nasrani. Akhirnya ditanya sama orang ini, kok kamu ada sendirian gimana? Terus ditanya lagi ini, kok kamu ada di pura itu sendiri, bagaimana ceritanya gitu kan? Ceritanya gini, kapal saya gini, terus saya di situ ketemu makhluk gini, akhirnya saya gini. Cerita, semuanya diceritakan. Akhirnya apa? Mendengar cerita laki-laki ini, justru yang 12 Nasrani ini sekaligus semuanya masuk Islam. Inilah kisah yang diceritakan oleh Imam Syafi'i. Jadi ini udah kurang 10. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Bu? Ini kisah doang hari ini, Bu, ceritanya. Jadi kitab ini memang begitu, nanti ada pembahasan, ada kisah. Nanti tentang akhlak apa juga ada kisahnya, tentang ilmu juga ada kisahnya. Jadi ada kisahnya selalu di setiap akhir pembahasan. Karena kemarin kita bahas la ilaha illallah di ujungnya. Ini ada kisahnya 3, ini baru 1 kisahnya nih. Nanti juga ada kisah lagi yang lain lagi, ada 3 nanti kisahnya. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Soalnya udah jam. Nah, ada, Bu? Nggak ada. Saya lanjutkan kita satu lagi atau udah, Tat? Iya. Satu lagi kisah. Ya saya singkatin ya kisahnya lagi yang 2 biar nanti udah nggak kisah lagi berikutnya, Ibu ya. Kisah yang kedua, Bu, masih ada waktu 10 menit, saya baca kisah yang kedua berikutnya. Jadi kisah yang satu lagi disebutkan, ini kisah ini dikisahkan ganti oleh Syekh Abdullah Yafi. Jadi yang menceritakan ini, kisah-kisah ini bukan kisah fiktif tapi diceritakan oleh ulama-ulama besar. Yang kedua yang menceritakan adalah Syekh Abdullah Yafi dalam kitabnya Rawadul Rayahin. Jadi dikisahkan bahwa oleh Syekh Abdullah Yafi bahwa dulu pada masa lalu itu ada seorang raja yang zalim, lalim, kerjanya bukan hanya zalim kepada rakyatnya, maksiat mulu, Bu, kerjaannya. Banyak bermaksiat, banyak melakukan dosa, nggak pernah mau ngikutin ajaran Islam, nggak mau terima dia. Dan yang lebih parah yaitu menindas rakyatnya, melakukan kesewenang-wenangan yang luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya kaum muslimin pada waktu itu sepakat untuk memerangi raja ini karena penduduk negeri itu meminta tolong kepada kaum muslimin. Jadi ini raja dari negeri yang bukan negeri muslim. Akhirnya minta tolong kepada kaum muslimin. Akhirnya benar kaum muslimin, pasukan muslimin menyerang kerajaan itu dan akhirnya raja ini tertawan, bisa dikalahkan kemudian tertawan. Karena selama ini saking bengisnya raja ini, Bu, ini saya baca biar cepet aja. Saking bengisnya raja ini, banyak dosa-dosanya, penduduk negeri itu malah mengusulkan, bunuhnya jangan langsung dibunuh, Pak. Kalau bahasa kita enak banget kalau langsung dibunuh, nggak ngerasain sakit apa-apa, Pak.
usul ke orang Muslim, jangan langsung dibunuh, ini udah keterlaluan dia nih, suka nyiksa orang, maksiatnya di mana-mana, suka bunuhin orang. Bunuhnya sekarang jangan langsung dibunuh Pak, pas sudah jadi tawanan kaum muslimin, jangan langsung dibunuh, dipenggal atau dipenggal sekaligus, dia nggak ngerasain siksaan. Lalu caranya gimana? Orang-orang yang waktu itu pernah disakitin mengusulkan nggak usah dibunuh, tapi dia direbus saja Pak, hidup-hidup. Ya benar Bu, jadi bikin tungku yang besar, dia masukin ke situ, terus nyalain tungkunya, dia dimasukin ke situ ya. Ini sebenarnya kisah sadis juga ini, masa bunuh orang begitu kan nggak boleh juga kan. Orang kita dalam ajaran kita aja kan, kalau kita nyembelih binatang korban aja disuruh yang tajam biar nggak merasakan sakit. Ini karena mungkin saking keselnya, penduduknya saking keselnya selama ini ditindas, nggak usah, jangan langsung dibunuh Pak, direbus saja hidup-hidup Pak. biar dia merasakan gimana dia nyakitin orang-orang pada waktu dia berkuasa itu, rebus saja hidup-hidup Pak. Nah, akhirnya apa? Ya nggak bisa nolak Pak. Nah, orang masyarakatnya minta seperti itu Bu, disuruh rebus hidup-hidup, akhirnya benar ditaruhlah dia di sebuah kuali yang gede, kum yang gede, dinyalain, mulai dinyalakan. Akhirnya dia apa nih Bu? Laki-laki ini, raja ini udah nggak ada pilihan lain, udah pasrah, dia berdoa Bu, karena udah dalam keadaan genting, wah mati nih saya nih. Direbus, dia akhirnya biarpun selama ini nggak pernah inget Tuhan, ketika orang kalau mau mati itu, biarpun orang jahatnya kayak apa itu Bu, kalau mau mati kan biasanya ingat Tuhan. Orang nggak usah mau mati dah, biarpun preman kayak apa gede badannya, kalau sakit ingat Tuhan nggak kan? Ya orang senakal apapun, sekuat apapun, sehebat apapun, itu kalau sakit ingat Tuhan nggak Bu? Merasa sakit, lemes dia, nggak punya apa, sehebat apapun, bahwa manusia lemah itu seperti itu. Akhirnya raja ini ketika dia udah mau dipanggang ini ingat Tuhan, tapi karena dia nggak pernah nyembah Tuhan, Tuhannya bingung dia, yang disebut Tuhan yang mana nih untuk dimintain doa dia biar selamat. Akhirnya semua yang pernah dijadikan Tuhan disebutin satu-satu. Misalkan Tuhan pohon, ya Tuhan pohon selamatkan saya mau mati nih, disebut satu-satu Tuhannya, nggak ada yang mempan, dia tetap dibakar. Akhirnya terakhir dia kepepet. Dia pernah dengar orang menyebut la ilaha illallah. Kenapa Bu? Disebut Bu, karena sangat kepepet dia udah ini, disebut dengan penuh pengharapan keimanan, dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Akhirnya benar Bu, dia yang api tadi sudah mulai dinyala, dia udah mulai panas, api itu udah mau mendidih, kemudian karena dia mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan memohon pertolongan kepada Allah, kenapa? Dari langit tiba-tiba kayak ada yang nuangin air gitu Pak. Kayak ada yang nuangin air itu jatuhnya pas di tungku di mana dia direbus, sehingga apa? Api yang menyala ke tungku itu menjadi mati. Tapi kemudian secara ajaib tungku itu tertutup sendiri ganti. Kemudian datang angin yang besar, angin itu kemudian memutar mengangkat tungku itu, muter-muter itu, anginnya kayak badai lesus ya, apa lindu ya. Kalau angin muter lihat nggak Bu, apa Bu? Lesus ya. Apa Tat? Puting beliung. Nah, puting beliung. Angin puting beliung ini kemudian tungku yang gede itu ke bawah puting beliung, terlempar jauh ke wilayah lain Bu. Ke wilayah lain, keluar daerah. Kalau orang Depok, Tanah Baru, ternyata ini tadi tungku yang ada raja ini terlempar sampai ke Tanjung Priok misalkan. Orang Tanjung Priok akhirnya ketemu, wah ini ada jatuh dari langit tungku gede, ini apa? Penasaran. Penduduk situ, penduduk negeri itu penasaran, dibuka paksa ini tunggu, ada orangnya di dalamnya, keluar ada orangnya, ditanya ente siapa, kenapa ada di dalam tunggu, cerita akhirnya, saya ini sebenarnya bukan orang sembarangan loh, katanya. Saya ini sebenarnya raja, tapi raja yang sudah tertawan, dikalahkan oleh kaum muslimin di sono karena saya menakal gini-gini, cerita. Saya akhirnya bisa selamat ini karena saya baca ini la ilaha illallah. Oleh penduduk ceritanya sama, penduduk yang tempat jatuhnya tunggu juga orang-orang Nasrani juga, orang-orang bukan non muslim. Akhirnya pas setelah dengar cerita ini sama kayak yang tadi, satu negara masuk Islam, negara ini jadi sepele membawa hidayah. Hidayah itu datang kadang-kadang bukan lewat orang yang solih. Kadang kita berdakwah sampai ini,
Tapi kadang-kadang orang nggak bisa terima dakwah kita, nggak mau masuk Islam karena kita. Tapi kadang-kadang dia justru masuk Islam dengan hal-hal yang sepele, bahkan bukan dari seorang ustadz, tapi sesama orang biasa yang karena akhlaknya yang bagus, karena kesehariannya yang bagus, justru dia bisa masuk. Tapi seperti ini, ada 2 wilayah yang masuk Islam semuanya, bukan karena orang solih, tapi berawal dari orang yang ini malah bukan dari orang-orang solih. Yang pertama justru berawal dari seorang pendeta, yang ini justru berawal dari raja yang tidak benar dan zalim, malah jadi membuat Islam suatu wilayah. Sudah sampai jam 5 Pak, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup talim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.